Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Seperti yang Sobat Cinemax ketahui, Marvel Studios terus mengadaptasi story arc dari berbagai seri komik populer untuk berbagai tayangan dari lini MCU. Dari Age of Ultron, Civil War, Planet Hulk, hingga Infinity War. Dan pihak studio telah membeberkan info tentang cerita kenamaan lainnya yang bakal mereka adaptasi, yakni Secret Invasion, mengacu pada insiden penyerangan bangsa Skrull yang mengguncang seluruh dunia. Ditulis oleh Brian Michael Bendis, kisahnya dituangkan dalam 8 komik yang beredar mulai bulan Juni 2008 hingga Januari 2009. Mungkin Sobat Cinemax penasaran, kenapa event semasif Secret Invasion hadir dalam bentuk miniseri, bukan film layar lebar? Kevin Feige, pimpinan Marvel Studios, menyebutkan bahwa lewat cara ini, mereka dapat mencoba hal-hal berbeda dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin Sobat Cinemax penasaran, kenapa event semasif Secret Invasion hadir dalam bentuk miniseri, bukan film layar lebar? Kevin Feige, pimpinan Marvel Studios, menyebutkan bahwa lewat cara ini, mereka dapat mencoba hal-hal berbeda dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Tidak seperti versi komiknya, Secret Invasion tampaknya akan difokuskan pada Nick Fury dan Talos, yang kembali diperankan oleh Samuel L. Jackson serta Ben Mendelsohn. Sejumlah veteran MCU juga muncul di sini, seperti Don Cheadle sebagai James Rhodes, Cobie Smulders, Maria Hill, dan Martin Freeman sebagai Everett K. Ross. Mereka akan didampingi sejumlah wajah baru dengan peran yang masih dirahasiakan, seperti Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahasan kali ini, Cinemax telah menyiapkan rangkuman dari cerita Secret Invasion, agar Sobat Cinemax dapat mengetahui hal-hal penting apa saja yang terjadi dalam event tersebut. Seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Setelah perang antara Kree dan Skrull berakhir, sebuah tim rahasia beranggotakan para cendekiawan terbaik Marvel, yakni Iron Man, Mr. Fantastic, Namor, Black Bolt, Profesor Charles Xavier, dan Doctor Strange terbentuk. Tujuannya adalah menjalani kerjasama untuk menghindari terjadinya ancaman serupa terhadap bumi. Entah apa alasannya, mereka memutuskan untuk menyambangi kediaman Skrull demi memperingatkan para alien tersebut untuk tidak menyerang bumi lagi, atau mereka akan menerima konsekuensinya. Namun, dalam aksinya, Illuminati berhasil ditangkap dan dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan Skrull, di mana mereka mempelajari DNA, teknologi, mystic arts, serta kemampuan super mereka. Untunglah, Tony Stark dapat membebaskan diri serta membawa rekan-rekannya pulang. Sayangnya, para anggota Illuminati tidak menyadari bahwa sikap arogan mereka dengan menyerang para Skrull di rumahnya sendiri bakal menyebabkan terjadinya sebuah insiden yang mengguncang dunia. Bisa dikatakan kalau Secret Invasion terwujud dari pemikiran Ferenc, salah satu anggota kerajaan Skrull. Ia diasingkan oleh pemimpin kala itu yakni Dorek Seven karena terus meracau tentang kehancuran Skrull Empire, yang kemudian terwujud kala Galactus menghancurkan planet mereka. Kini dinobatkan sebagai ratu, Ferenc mengumumkan ramalan lain yang menyebutkan kalau bumi bakal menjadi rumah baru mereka. Karena tidak memiliki resource yang cukup untuk menyerang secara langsung, para Skrull memilih cara lain untuk menginvasi bumi. Memanfaatkan data-data yang diperoleh dari meneliti anggota Illuminati, Ferenc memutuskan untuk menyusup dengan menyamar sebagai berbagai superhero dari bumi. Bahkan, ia memutuskan untuk berperan serta demi melancarkan jalannya operasi dengan menyaru sebagai Jessica Drew aka Spider-Woman. Ia percaya Jessica punya keahlian leadership yang tinggi yang akan memudahkannya untuk memanipulasi keadaan. And she's right.
Walau sudah berusaha keras untuk menutupi aksinya, invasi kaum Skrull ke bumi terbongkar juga. Dan hal ini terungkap untuk pertama kalinya di Jepang. Setelah event Civil War berakhir, sejumlah superhero penentang Superhuman Registration Act bergabung membentuk New Avengers. Dan tugas pertama mereka adalah menolong Maya Lopez alias Echo yang kala itu ditugaskan oleh Avengers untuk mengawasi Elektra selaku pimpinan organisasi HAND. Ternyata Echo telah mati dan dibangkitkan kembali oleh Elektra, serta dicuci otak agar menjadi salah satu pembunuh HAND. Untunglah, Dr. Strange mampu memulihkan pikiran Lopez yang segera berbalik menyerang Elektra dan membunuhnya. Tapi, secara mengejutkan, Elektra yang sudah tewas berubah menjadi prajurit Skrull. Hal ini menumbuhkan rasa curiga di antara para superhero Marvel, karena sulit membedakan mana sosok asli dan mana yang palsu. Di samping menggantikan posisi beragam superhero, para Skrull melakukan berbagai cara untuk melemahkan pertahanan bumi. Utamanya melumpuhkan Helicarrier, Big, serta Thunderbolt Mountain yang menjadi markas SHIELD, SWORD, dan tim Thunderbolts. Tapi, di samping itu, strategi penyerangan yang disusun Franke sebagian besar difokuskan pada Tony Stark. Alasannya, karena Stark diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengurus berbagai bidang, termasuk mengeplai SHIELD, dan teknologi ciptaannya dipakai hampir di seluruh dunia. Untuk itu, para Skrull menciptakan sejenis virus yang mampu menginfeksi semua teknologi buatan Stark, hingga membuatnya tidak bisa memakai armor miliknya. Dan saat menyamar sebagai Spider-Woman, Franke memperlihatkan mayat Skrull yang menyamar sebagai Elektra pada Stark untuk memicu rasa curiga di kalangan komunitas superhero. Bahkan, ia tidak segan-segan membuka samarnya di depan Tony dan meyakinkan sang superhero bahwa sebenarnya dirinya adalah Skrull Warrior terbaik. Untunglah, upayanya berhasil digagakan oleh Black Widow yang ternyata sudah mengawasi keduanya sejak lama. Konfrontasi besar pertama antara Skrull dengan para superhero Marvel, tepatnya tim New Avengers, terjadi ketika pesawat mereka jatuh di Savage Land. Sejak saat itu, mereka semakin berani menjalankan aksinya di berbagai belahan dunia. Puncaknya, para alien melancarkan serangan besar-besaran di New York dengan menerjunkan armada perang, serta prajurit-prajurit yang diperkuat via rekayasa genetik, Super Skrull. Sejumlah besar superhero, baik yang tergabung dalam tim maupun beraksi sendirian, ikut berjuang menghalau gelombang serangan musuh. Dari tim Avengers, Young Avengers, Thunderbolts, Nick Fury beserta pasukan Howling Commandos baru yang dipimpinnya, Thor, Daredevil, hingga sejumlah supervillain macam The Hood beserta pasukannya. Sayangnya, meski sudah digempur oleh banyak superhero yang terjun dalam peperangan, pasukan Skrull masih mampu bertahan. Tapi, situasi berubah setelah Noh-Varr muncul, yang menyalakan kembali semangat bertarung para pahlawan Super Marvel. Dengan memakai panah milik Kate Bishop, Clint Barton berhasil melukai sang Ratu Skrull, Franke. Dalam peperangan terakhir yang berlangsung di New York, setelah melihat ratu mereka berada di ambang kekalahan, kaum Skrull meluncurkan senjata pamungkasnya, yakni Janet Van Dyne alias Wasp. Rupanya, seorang prajurit Skrull yang menyaru sebagai Hank Pym menyuntikkan sejenis zat ke tubuhnya yang merubahnya menjadi semacam bom hidup. Wasp berkorban dengan meledakkan diri jauh dari peperangan. Hal yang membuat para superhero Marvel geram dan mengalihkan perhatian mereka pada Franke. Tapi, sebelum mereka sempat bergerak, Norman Osborn bertindak lebih cepat dengan menembak sang Ratu Skrull dan mengakhiri nyawanya. Karena aksinya diliput serta disiarkan ke seluruh dunia, Osborn pun dipandang sebagai pahlawan dalam peperangan tersebut. Sebagai balas jasa, ia menerima kekuasaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk pengganti SHIELD, yakni Hammer, serta mengurus berbagai hal lain.
tanpa menyadari agenda jahat yang telah disiapkan oleh Osborn. Nah, itulah rangkuman dari event Secret Invasion yang akan diangkat dalam miniseri berjudul sama. Dikembangkan oleh Carl Bradstreet, produser yang pernah terlibat dalam sejumlah serial macam Berlin Station, Mr. Robot, dan Copper. Serial Secret Invasion yang terdiri dari 6 episode ini dijadwalkan untuk tayang sekitar awal tahun 2023 mendatang. So, pastikan untuk menyaksikannya ya. Oke then, see you next time.